Bapak Ibu bersedia LDR demi keluarga. Oleh karena itu, keluarga adalah fokus yang utama bagi Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang kali ini sedang LDR dengan pasangan karena tuntutan pekerjaan, saya akan bagikan tips bagaimana memelihara relasi dengan pasangan maupun anak, supaya keluarga tetap merasakan dicintai sekalipun Bapak Ibu berada jauh dari mereka. Yang pertama, ingatlah bahwa pekerjaan itu bukanlah fokus yang utama, tetapi keluarga. Bapak Ibu bersedia LDR demi keluarga. Oleh karena itu, keluarga adalah fokus yang utama bagi Bapak Ibu. Usahakan setiap hari Bapak Ibu mengirimkan pesan atau ungkapan kasih sayang sebagai pengganti ketiadaan Bapak Ibu secara fisik di rumah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa melakukan telepon, kirim pesan chat kepada pasangan atau kepada anak, menanyakan kabar, atau meluangkan waktu di malam hari ketika santai untuk mendengarkan mereka atau Bapak Ibu berbagi kisah dengan mereka. Mungkin bagi sementara orang akan berpikir, obrolan macam apa sih ngomongin kejadian tiap hari. Tetapi mari kita lihat pesan di balik kata-kata itu. Bukan semata-mata ceritanya, tetapi pribadinya yang kita dengarkan. Kita berikan waktu dan kita berikan ruang. Mereka boleh mengenal kita dan kita boleh mengenal mereka. Tentu akan sangat ironis apabila setelah Bapak Ibu sekian tahun atau sekian waktu lamanya bekerja jauh dari rumah, ketika pulang dan tinggal di rumah merasa asing dengan situasi di rumah ataupun orang-orang di rumah. Oleh karena itu, kedekatan relasi dengan mereka harus dijaga atau perlu dijaga. Seperti halnya Bapak Ibu memberikan air untuk tanaman, maka kita juga perlu menyiramkan cinta kepada relasi-relasi kita, terutama relasi dengan pasangan dan anak-anak. Bukan hanya supaya mereka tahu bahwa kita sayang, tetapi juga untuk kita sendiri sebagai bukti bahwa kita bagian dari hidup mereka, kita juga menjaga kehidupan cinta di antara kita. Tips yang kedua, hindari untuk menanyakan hal-hal yang membuat mereka merasa kurang nyaman dengan kita. Misalnya, kepada anak kita menanyakan tentang nilai atau tentang hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman kalau kita kecewa. Perlu diingat bahwa semua anak ingin dapat dianggap sebagai anak yang baik atau membanggakan bagi orang tuanya. Cobalah untuk peka dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh anak. Misalnya, dia mengalami kesulitan dalam bergaul. Lalu tanyakan bagaimana situasinya dan besarkan hatinya untuk bisa belajar bergaul kembali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak menyadari dan merasakan bahwa kesulitan dalam hidup itu adalah hal yang biasa. Tetapi sekalipun kita jauh, kita berusaha untuk membersamai mereka dalam melewati kesulitan-kesulitan itu. Bapak Ibu juga dapat memberikan tips atau contoh bagaimana dulu Bapak Ibu mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Tujuannya supaya anak tidak hanya berorientasi keberhasilan, tetapi juga menerima bahwa kesulitan yang dihadapi bisa dilalui. Ataupun jika terjadi kegagalan, tidak apa-apa, karena hidup itu tidak selalu berhasil. Justru kita perlu menunjukkan bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa, atau kegagalan adalah kesempatan untuk kita berusaha lebih baik. Jadi tahan diri untuk menuntut keberhasilan dari anak-anak. Dan jangan pelit untuk memberikan pujian, sekalipun pujian itu terhadap usaha mereka. Demikian sedikit tips dari saya. Kalau menurut Bapak Ibu ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Kalau Bapak Ibu tidak ingin ketinggalan tips berikutnya, silahkan subscribe di channel saya ini. Apabila ada pertanyaan, boleh tuliskan di komen di bawah ini. Sampai jumpa di tips parenting berikutnya.